Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mila Trinun Atia, NPM 2310009. Saya akan menjelaskan tentang laporan posisi keuangan. Untuk laporan posisi keuangan atau neraca, laporan posisi keuangan atau sering disebut neraca menyajikan informasi posisi keuangan usaha pada suatu tanggal tertentu. Laporan ini menunjukkan kondisi usaha kita pada satu waktu tertentu, biasanya akhir bulan atau akhir tahun. Laporan ini terbagi menjadi 3 bagian, yaitu aset atau harta yang dimiliki usaha, misalnya kas, barang dagangan, kendaraan, atau piutang dari pelanggan. Yang kedua, liabilitas atau kewajiban ini utang, seperti utang ke supplier atau pinjaman bank. Yang ketiga, ekuitas, yaitu selisih antara aset dan utang. Ini milik pemilik usaha atau modal. Contoh, Anda memiliki usaha dengan kas 10 juta, stok barang 5 juta, dan Anda memiliki utang di bank 3 juga. Jadi total aset yang Anda miliki 15 juta dan total utang 3 juta, berarti modal Anda adalah 15 juta dikurang 3 juta sama dengan 12 juta. Terus ada laporan laba rugi. Laporan laba rugi yaitu laporan yang menunjukkan apakah usaha kita untung atau rugi dalam suatu periode, misalnya selama 1 tahun. Yang pertama, pendapatan, semua uang masuk dari hasil jualan. Yang kedua, beban, semua biaya yang dikeluarkan, kayak bayar sewa, listrik, bahan baku, gaji, dan lain-lain. Yang ketiga, laba atau rugi, yaitu selisih antara pendapatan dan beban. Contoh, pendapatan dari hasil jualan 20 juta, biaya operasional 12 juta, jadi laba bersihnya adalah 20 juta kurang 12 juta sama dengan 8 juta. Untuk catatan atas laporan keuangan itu adalah catatan atas laporan keuangan berisi penjelasan tambahan yang penting agar laporan bisa dipahami dengan lebih lengkap. Jadi misalnya kita menulis aset tetap 20 juta, catatan bisa menjelaskan bahwa itu motor yang dibeli tahun 2022 dan diusut selama 5 tahun. Catatan juga bisa menjelaskan metode yang dipakai, seperti penyusutan pakai metode garis lurus, pendapatan diakui saat barang dikirim. Jadi catatan ini membantu orang lain, misalnya koperasi, bank, atau mitra usaha, supaya paham laporan keuangan kita. Kebijakan akuntansi, contoh metode penyusutan, misalnya aset tetap disusutkan menggunakan metode garis lurus selama 5 tahun. Pengakuan pendapatan diakui saat barang dikirim atau jasa selesai dikerjakan. Estimasi dan kesalahan. Estimasi itu artinya kita bisa taksiran karena nggak semua hal bisa dipastikan. Contohnya, umur pakai motor kira-kira bisa 5 tahun. Piutang kita taksir yang ada yang nggak bisa ditagih. Nah, kalau di tahun depan ternyata umur motor ternyata lebih panjang, kita piutang lebih banyak, yang macet, kita bisa ubah estimasinya. Kesalahan itu beda ya, misalnya kita salah jumlahin atau ada transaksi yang lupa dicatat. Kalau ketahuan, yang harus diperbaiki, tergantung tingkat kesalahannya. Bisa diperbaiki langsung atau disesuaikan laporan periode sebelumnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.